Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ermalinda, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDIP YLPI Pekanbaru. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan merefleksikan diri saya melalui pernyataan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan mulai merefleksi diri saya dengan pertanyaan yang pertama, yaitu kepercayaan saya tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1. Saya menganggap murid yang sangat sulit untuk diarahkan menurut keinginan guru, karena murid tersebut hanya ingin bermain di sekolah. Guru harus mengajarkan materi yang sudah ditetapkan, bagaimanapun caranya, supaya murid bisa mengerti dan paham terhadap materi tersebut. Dalam pembelajaran, guru sering menjadi point center, supaya materi yang ingin disampaikan bisa dimengerti oleh murid. Guru mengutamakan aspek kognitif murid saja. Kadang-kadang terkesan terburu-buru, sulit menanamkan kebiasaan baik kepada anak karena murid tidak mau diatur. Guru juga merasa seperti inilah suasana kelas yang sering saya harapkan sebelum mempelajari modul 1.1. Saya mengharapkan anak-anak tenang dan memperhatikan, sehingga saya bebas berceramah untuk menerangkan pelajaran kepada anak murid saya. Sehingga sering saya menyuruh anak supaya diam, bahkan marah jika anak tersebut tidak memperhatikan atau tidak bisa tenang. Bahkan mereka terlihat cuek dalam mengikuti pembelajaran saya. Nah, pembahasan yang kedua adalah perubahan apa yang terjadi pada diri saya setelah mempelajari modul 1.1. Perubahan yang terjadi pada diri saya setelah mempelajari modul 1 adalah berubahnya pola pikir. Itu guru bukan satu-satunya sumber belajar. Anak didik kita bisa mendapatkan sumber belajar dari mana saja, bahkan dari lingkungan mereka belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada murid atau student center, di mana murid berhak menentukan pola pembelajarannya sendiri. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Guru semakin menyadari bahwa setiap anak diciptakan berbeda dengan karakteristiknya yang berbeda pula. Maka, guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang bersumber pada anak berdasarkan karakteristik pembelajaran anak tersebut. Yang keempat, guru menyadari sepenuhnya di usia mereka yang saat ini itu adalah kodrat anak adalah bermain, sehingga guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang bisa mengajak mereka untuk belajar dengan serius walaupun sambil bermain. Perubahan berikutnya adalah berubahnya perilaku dalam mengajar. Pertama, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi siswa meningkat dan siswa menjadi aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, lebih aware dalam melihat bakat anak, yaitu menuntun sesuai kodratnya anak. Yang ketiga, memerdekakan anak dalam belajar, di
mana dalam hal ini anak sudah menjadi sadar dan tidak merasa tertekan terhadap pembelajaran yang diberikan guru. Anak dengan gembira melakukan pembelajaran di sekolah bersama teman-temannya. Yang ketiga, kegiatan yang segera akan saya terapkan lebih baik lagi agar kelas saya lebih mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif yang berpusat pada anak. Yang kedua, saya akan menerapkan konsep merdeka belajar dengan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila, seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Saya segera akan menerapkan yang pertama, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kedua, menerapkan sistem among atau menuntun murid. Yang ketiga, menyadari dan mempraktekkan menghamba pada murid, di mana murid haruslah dihargai dan dihormati sebagai individu yang merdeka di dalam pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mengintegrasikan permainan atau game dalam pembelajaran sehingga anak-anak dalam pembelajaran merasa senang dan bahagia. Nah, sampailah kepada sebuah kesimpulan, yaitu kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama, pendidikan menuntun sesuai kodratnya. Pendidikan menerapkan trilogi pendidikan yaitu Ingarso Sungtolodo, Ingmardio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Yang ketiga, pendidikan haruslah mewujudkan merdeka belajar bagi anak. Yang keempat, kodrat anak adalah bermain. Yang kelima, pendidikan yang berpihak pada anak. Yang keenam, bukan tabula rasa, artinya anak bukanlah kertas kosong, karena di dalam diri anak sudah ada bibit dan bakat yang harus kita kembangkan menurut kodrat anak tersebut. Yang ketujuh, menumbuhkan budi pekerti, di mana pendidikan dan pengajaran adalah harus bisa menciptakan budi pekerti yang baik bagi anak didik. Yang kedelapan, menerapkan filosofi guru adalah petani dan murid adalah sebagai bibitnya, di mana petani harus bisa merawat bibit dengan baik supaya bibit bisa berkembang dengan baik dan bisa menghasilkan untuk kebutuhan manusia. Dan yang terakhir adalah student well-being, yaitu pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Demikianlah pemaparan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas semua perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.